Apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudhu? 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Syafi'i batal, asal bersentuh kulit batal. Kalau Hanafi tak batal. Aula mastumun nisa, kau sentuh nisa. Makna maaf cakap sentuh di situ artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar bersentuh tak batal. Kalau Maliki bersyahwat baru batal. Tak bersyahwat tak batal. Saya ulang. Syafi'i bersyahwat tak bersyahwat batal. Hanafi bersyahwat tak batal. Jima baru batal. Maliki bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Saya condong ke Syafi'i. Makanya saya tak bersentuhan. Kalau mau pergi berangkat salaman, kalau kena berarti ulang wudhu balik. Ini tentang masalah bersentuh. Apakah tersentuh rambut istri dapat membatalkan wudhu? Enggak, kecuali antum syahwat lain kan gitu. Ini sudah pernah saya jelaskan kan. Jumhur ulama mengatakan bersentuhan dengan kulit yang bukan mahram, ya, kalau tidak diikuti dengan syahwat, gitu kan, dan tidak sengaja. Kalau yang bukan mahramnya istri di sini sengaja pun tidak apa-apa, asal tidak syahwat. Kalau yang bukan mahram, jumhur ulama mengatakan kalau tidak sengaja dan tidak syahwat tidak batal, nggak batal. Tapi kalau sengaja memegang, nah gitu, maka itu masuk dalam, ya, berhati-hati maka batal. Kalau syahwat jelas batal. Dengan istri menyentuh sengaja atau tidak sengaja nggak batal kecuali dengan syahwat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menekankan hadis Bukhari, ya, yang berbunyi Aisyah berkata Rasulullah SAW pernah menciumku lalu kemudian keluar mengimami sholat tanpa wudhu lagi. Ya, kata sebagian ulama hadis ini kebiasaan Nabi SAW mencium kasih sayang, mencium keningnya istri atau istri salaman dengan suaminya kemudian pergi sholat, maka tidak batal karena tidak ada syahwat. Kecuali syahwat antum lebih tahu, gitu kan. Kalau Imam Syafi'i lebih hati-hati. Imam Syafi'i mengatakan pokoknya tersentuh batal, syahwat atau tidak syahwat, gitu kan. Jadi kurang lebih begitu gambar. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apakah wudhu seorang suami batal jika tercolek istri? Banyak yang bilang kagak batal. Dalam madhab al-imam Syafi'i batal, baik sengaja ataupun kagak sengaja, ya. Tapi dalam madhab yang lain mengatakan enggak batal. Madhab yang lain. Tapi kita kan di Indonesia madhabnya madhab Syafi'i. Beb, katanya ada yang bilang kagak batal. Kata siapa nggak batal? Itu Beb, kata Ustadz A. Ente ikut madhab siapa? Ya ikut madhab Ustadz A. Nah, mendingan ikut madhab Imam Syafi'i, jauh lebih alim ilmunya. Tapi Beb, katanya ada hadisnya. Rasulullah SAW diriwayatkan dari Siti Aisyah, anna Nabiya SAW qabbala ba'dha nisa'ihi thumma dhahaba ila shalah wa lam yatawadda atau kama ruwiya anha. Bahwa Nabi Muhammad pernah suatu saat mencium salah satu istrinya. Yang riwayatin hadis ini siapa? Siti Aisyah. Padahal itu beliau sendiri ceritain dirinya tuh. Mencium salah satu istrinya, padahal beliau sendiri, ya, sengaja begitu cara. Ada riwayat yang lain mungkin beliau sendiri begitu. Dan beliau langsung pergi ke sholat tanpa beliau wudhu lagi. Coba tanya balik, yang dicium belah mana kira-kira? Yang dicium apanya? Yang dicium kealingan apa kagak? Langsung bersentuhan kulit apa kealingan kain? Taruh dah misalnya ini Bib udah dianalisa sedemikian rupa sampai dalam banget, Nabi benar-benar mencium kulitnya dan pergi tanpa sholat. Tapi kok kita batal, Bib? Nah, antum kalau buka kitab Bulughul Maram, ya, Imam Ibn Hajar, hadis itu ada keterangan di bawahnya dha'afahul Bukhari. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, kita coba lihat pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal wudhunya jika secara tidak sengaja seorang suami bersentuhan dengan istrinya? Apakah batal wudhunya jika seorang suami, kan, yang telah berwudhu tidak sengaja bersentuhan dengan istrinya? Baik teman-teman sekalian, dalam persoalan ini kita akan bagi pada dua bagian. Bagian pertama tentang sentuhan, ya. Yang paling penting kita harus ketahui dalam hal sentuhan yang kemudian berdampak pada batal dan tidaknya wudhu, itu ditentukan oleh keadaan syahwat yang dimaksudkan apakah muncul atau tidak. Ini keterangan yang pertama.
Jadi baik itu yang Anda maksudkan misalnya sengaja atau tidak sengaja bersentuhan, maka bagian pertama kriterianya apakah ada syahwat muncul atau tidak. Ya, jadi kalaupun misalnya mohon maaf Anda tidak sengaja bersentuhan, tapi saat bersentuhan tiba-tiba muncul syahwat di situ, ya, kemudian ya menggerakkan keadaan diri Anda, ya bahkan misalnya sampai keluar sesuatu ya dari hal yang telah diketahui, maka di situ jelas membatalkan keadaan wudunya. Tapi sebaliknya, sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar, dan bukan karena sengaja kebiasaan untuk menyentuh misalnya, ya, maka dalam hal ini bahkan tidak membatalkan wudu. Bisa tidak membatalkan wudu. Kita ambil misalnya contoh, Rasulullah SAW pernah beliau menunaikan sholat malam di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sedangkan beliau dalam keadaan tertidur, ya Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah SAW tengah menunaikan sholat, dan jelas tidak mungkin sholat seseorang ditunaikan kecuali dalam keadaan berwudu, jelas ya. Ketika beliau sedang sholat, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian tergeraklah tangan beliau, ya, menyentuh kakinya, sampai tersadar kemudian terbangun, dilihat Rasulullah SAW sedang menunaikan sholat, sudah dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak. Ya, hadisnya sangat populer, Anda bisa temukan di Al-Bukhari dengan turunan hadisnya dari nomor hadis 2008 sampai dengan 2012. Begitu saja kalau yang senggolan materialnya itu mungkin batal, mungkin tidak. Tapi mengapa? Mengapa? Karena tidak ada geng. Sungguh bukan karena cinta, tapi cintanya suami pada istri atau istri pada suami yang sudah cukup lama bergaul itu tidak dicerminkan harus dengan gairah seksual. Jadi yang batalkan wudu itu senggolan yang geng. Geng ngerti ya? Itu mazhab Maliki, mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i senggolan saja batal, tapi sungguh menurut saya setelah Islam itu mudah kepada dinikmati. Perlu semua pendapat, semua ulama, semua baik, tetapi sudah berulang kali saya sampaikan kalau menurut mazhab Hanafi tidak batal sama sekali. Itu alim juga, atau Quran juga menurut Imam Syafi'i batal kalau bukan makruh. Kalau makruh tidak batal. Kemudian Maliki Hambali batal kalau enak. Malah perut ojo senggol digandeng istri itu kalau di bandar ya. Tidak usah serba batal, tidak usah serba batal, nanti hubungan suami istri itu nanti ada terganggu. Yang umpama geng saja. Ya wes, tapi ya karena menurut kalau pemandang lawas senggol itu kemudian. Tapi bagus saja. Tapi begini, ini tidak takut saya kalau suami itu tidak batal, itu tidak batal. Sekali lagi Islam